Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya yakin semua baik, sehat ya. Karena kita semua dalam perlindungan Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan. Saatnya mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Mari cari wajah Tuhan, temui Dia. Kita mau sembah Dia. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya bersama
Katakan sekali lagi. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadir di tengah-tengah kami saat ini, karena hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami puja. Dan saatnya kami memuji Engkau Tuhan, kami bersorak bagi Engkau Tuhan, sebab Engkau layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Ku diberi kuasa umat Tuhan menaklukkan musuh. Amin. Ya, katakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan
menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kaki ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayap. Katakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Amin. Mana baik jemaat Tuhan yang di rumah, katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. di mana? Bawah kaki. Yes, ku pakai Kuasa dari Raja Mulia. bila Allah Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi sekali lagi, lawanku? bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sahabat-sahabat katakan, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. berdiri Dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi Kemenangan, ku bersorak merayakan. pujilah. Kau Raja Sama-sama sekali lagi ya, katakan. besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri. Berdiri dengan Yes, iman dalam Yesus. dalam Yesus Tuhan. Oh, Kau yang memberi kemenangan. Bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. pujilah. Kau Raja segala raja. Terpujilah. Terpujilah Kau Raja. Terpujilah Kau Raja. terpujilah Kau Raja. Katakan segala raja. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Biarlah lagu ini Bapak Ibu Saudara dinyanyikan dengan segenap hati. Perhatikan setiap kata demi kata. Biarlah firman ini, janji Tuhan ini kita pegang bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Saya angkat pujian ini, Bapak Ibu mengikuti, sama-sama belajar lagu ini. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau
Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini sama-sama, katakan yes. Tak pernah tinggalkan, tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikan. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Terima kasih Tuhan, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul buang khawatir ya. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, Allah yang maha baik, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Engkau memberikan anakmu yang tunggal kepada setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, untuk kami mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Dan untuk itulah kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir Tuhan dalam kehidupan ini. Memang ada banyak hal dalam kehidupan ini, pelbagai masalah dalam kehidupan ini. Namun satu hal Tuhan, kami mau mengiringmu Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Allah kami, Juru Selamat kami, penolong kami, pemelihara kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Untuk itulah, pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu, belajar firman-Mu, untuk kami tidak khawatir, atau membuang kekhawatiran dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. N-nya N besar, yaitu Yesus. Lalu di situ disambung dengan sebab, ya, hukum sebab akibat. Ia, I-nya I besar, yaitu Yesus, yang memelihara kamu. Ini adalah nasihat yang luar biasa dari seorang Rasul Petrus kepada jemaatnya yang tersebar di berbagai tempat sebagai perantauan. Tentu banyak yang menghadapi berbagai macam kekhawatiran. Kita pun dalam masa-masa kini, yaitu masa COVID-19, yang tak terhindar dari rasa khawatir. Bahkan setiap manusia tinggal dimanapun, di dalam situasi apapun, tidak lepas dari perasaan khawatir. Itulah kebiasaan atau menjadi suatu habit daripada manusia atau orang pada umumnya. Sampai-sampai ada ungkapan hanya orang gila atau orang mati yang tidak pernah khawatir. Artinya semua orang yang hidup di bawah kolong langit ini, khawatir adalah bagian hidup yang sangat manusiawi. Dan untuk itulah kita perlu belajar firman Tuhan yang disampaikan dalam 1 Petrus tadi, 1 Petrus 5 ayat 7 tadi dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, N-nya N besar, yaitu Yesus Kristus, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, kalau kita lihat sejenak, kita melangkah mundur, bagaimana Petrus bisa menjelaskan seperti ini, seperti yang baru saja kita baca. Kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-14, ya, kalau kita flashback, kita lihat dalam Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-66, ya, siapakah Petrus itu? Yang semestinya dilihat dari latar belakangnya, kalau kita flashback kembali, kita sorot balik, kita kilas balik, seorang Petrus itu bagaimana? Yang sehingga di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 tadi, ayat yang ke-7 bisa menasihatkan kepada jemaatnya yang tersebar di perantauan. Ya. Dan itu pun, nasihat itu pun untuk kita semua dalam hari-hari ini menghadapi COVID-19 atau COVID-19 ini. Coronavirus disease, ya, COVID. Kita lihat dari kisah 1 Petrus 5 ayat
7 ini dibandingkan dengan Markus 14 ayat 66 sampai dengan 72. Demikian bunyi firman Tuhan. Di situ judulnya dalam perikopnya adalah Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan, imam besar. Perhatikan baik-baik. Hamba perempuan imam besar. Ya. Artinya itu pembantunya imam besar. Ya. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam itu artinya berpanas atau memanaskan diri begitu, karena mungkin itu udaranya dingin begitu. Ya, Petrus memanaskan dirinya. Ia menatap mukanya dan berkata, engkau, si perempuan itu bilang, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Tetapi ia, yaitu Petrus, menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Oh, pura-puranya, itu begitu munafiknya Petrus itu. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Sehingga apa yang dikatakan pada waktu sebelum Yesus ditangkap, ya, sebelum ayam berkokok 2 kali, kau akan menyangkal aku 3 kali. Ya. Ayat 66 dikatakan, ketika hamba perempuan itu, masih tetap satu orang tadi, seorang perempuan, melihat Petrus lagi, kelihatan lagi, ya, pindah tempat mungkin, tadi di serambi bawah sambil berdiam, sambil memanaskan diri. Ini ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di sekitar di situ. Orang ini adalah salah satu dari mereka. Ya, salah satu dari kelompoknya Tuhan Yesus, dari murid-muridnya Tuhan Yesus. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Sudah 2 kali menyangkal. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Bayangkan saudara, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk yang kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, ketika sebelum Yesus ditangkap, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia menangis, ia terseduh-seduh. Ya, saudara, Petrus adalah orang yang sangat-sangat munafik. Orang yang sangat-sangat mau safety-nya sendiri, mau selamatnya sendiri. Ketika gurunya ditangkap, mau dibunuh, seorang hamba perempuan loh ini berkata, kamu itu, kan kelompok tanya maka, ya, kamu itu kan grupnya mereka, kamu itu kan rezimnya mereka. Oh, dia ngomong, bukan, aku tidak kenal, siapa itu? Begitu munafiknya, saudara. Itulah keadaan daripada Petrus sebelum Yesus bangkit dari kematiannya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita perlu belajar sejauh mana Yesus bangkit dari kematiannya. Dari sisi ini kita bisa pelajari, ya, dari sisi ini ada perbedaan yang sangat menyolok, yang sangat kontras. Ketika Petrus melihat Yesus akan dihukum mati, harapannya punah, harapannya pudar, harapannya goyah.
orang yang dianggapnya bisa memulihkan Israel, ternyata mau dibunuh, mau dihukum mati. Sampai-sampai seorang hamba perempuan ngomong saja Petrus menyangkal. Saudara, dari sini bisa kita pelajari bersama-sama. Sejauh mana kemunafikan daripada Petrus. Petrus adalah orang yang betul-betul munafik. Orang yang betul-betul goyah pengharapannya. Karena apa? Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, dikatakan, ini loh, kamu ini kan kelompoknya mereka. Aku tidak kenal, katanya. Aku tidak kenal. Ya. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini adalah salah seorang dari mereka, tapi Petrus menyangkalnya. Udah 2 kali menyangkal. Ya. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau orang Galilea. Dan pada saat itu, ayam berkokok. Untuk yang kedua kalinya. Dan dia teringat kembali ketika dia sedang kumpul dengan Yesus pada waktu Yesus masih belum ditangkap. Dan dia menangis terseduh-seduh. Ya karena apa? Tadi itu harapannya hilang, harapannya punah, harapannya pudar. Yang dia anggap bahwa bisa memulihkan Israel. Ya. Namun setelah Yesus bangkit dari kematiannya, Petrus tidak takut lagi, tidak khawatir lagi. Karena tahu siapakah Yesus itu. Yang telah mati dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi. Dia tahu kuasanya Tuhan Yesus sejauh mana. Sehingga dia berkata, serahkanlah segala kekuatanmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, dari sini kita bisa simpulkan, kita yang hidup di zaman ini, di zaman now ini, seharusnya kita tidak boleh takut. Ya, sekalipun tadi saya katakan, pada umumnya memang orang itu takut. Kalau orang tidak takut itu hanya orang gila atau orang mati. Karena kalau orang gila kan tidak bisa tahu. Ya, orang mati juga tidak tahu. Dari apa yang harus semestinya dia lakukan. Karena mati, karena gila. Jadi apapun dia tidak takut. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa jika Petrus yang penakut, yang munafik, ketika dia melihat Yesus bangkit dari kematiannya, dia berubah cara berpikirnya. Dia berkhotbah dan 3.000 orang sekaligus bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamatnya. Saat kapan itu? Setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Di hari-hari ini, kita di zaman now ini, kita tahu serangkaian itu, serangkaian kisah itu, sejarah itu. Seharusnya kita tidak perlu takut dalam menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Sekalipun masalah itu boleh datang silih berganti. Namun apa? Karena kita punya Yesus. Kita punya Yesus yang ajaib itu. Ya, kita pelajari itu. Sekarang kita bisa bandingkan senada dengan itu, Rasul Paulus juga menasihati kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang keempat.
Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal kepada keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dampaknya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Kalau kita bandingkan dengan apa yang dinasihatkan Rasul Paulus. Rasul Paulus menjadi seorang rasul ketika dia tidak pernah melihat Yesus waktu hidupnya. Namun Petrus bersama-sama dengan Yesus waktu hidupnya. Sedangkan Paulus yang sebelumnya disebut dengan Saulus, asalnya dia adalah penganiaya jemaat. Ada suatu perbedaan yang menyolok, dulu murid Tuhan, yang ini dulu penganiaya jemaat Tuhan. Ya kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, saudara ini PR, ya nanti saudara baca setelah saudara mendengarkan ini, saudara renungkan ada dua kisah yang sangat-sangat berbeda. Yang satu tadi murid Tuhan Yesus yang waktu Yesus hidup bersama-sama dengan Yesus, yang Rasul Paulus tadi ini penganiaya jemaat Tuhan. Namun sama-sama bisa menasihatkan jemaatnya yang ini di Filipi. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang COVID, tentang apa saja dalam kehidupan kita. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, inilah yang penting dalam kehidupan kita. Awal-awal terjadi COVID-19 atau COVID-19 ini, ada seorang jemaat telepon saya, Pak Edi, rumah saya semprot ini, saya semprot itu. Sampai tidak ada desinfektan, bikin campuran sendiri. Saya bilang, udah muji Tuhan saja, berdoa. Muji Tuhan, berdoa. Ya. Tapi memang nature-nya manusia itu pasti punya rasa takut. Ya. Itu wajar. Namun kita tahu sekarang, mengapa Rasul Paulus bisa menasihatkan jemaat di Filipi seperti itu. Padahal dia dulu penganiaya jemaat Tuhan. Saudara, kalau kita lihat konteks ini, kita lihat konteksnya Rasul Paulus yang dahulu bernama Saulus, seorang pembunuh pengikut Kristus, pengikut Yesus. Namun ketika dia ketemu Yesus di Damsyik, waktu perjalanan menuju ke Damsyik, nanti saudara baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Ya. Ayat 1 sampai sekitar ayat 19 gitu, saudara baca, nanti saudara tahu siapakah Saulus itu, siapakah Paulus itu. Dan saudara akan menemukan ada suatu perbedaan yang menyolok. Namun setelah dia ketemu Yesus, cara berpikirnya berubah, mindsetnya berubah, termasuk tadi Petrus, setelah melihat Yesus hidup dari kematiannya. Kalau Paulus beda lagi, dia tidak pernah melihat Yesus pada masa hidupnya, tapi dia penganiaya jemaat Tuhan, penganiaya umat Tuhan. Perjalanannya ketika dia mau ke Damsyik, dibuat buta oleh Tuhan Yesus. Tuhan adalah Tuhan. Sering saya katakan,
komitmennya tidak pernah berubah. Konsistensinya tidak pernah berubah. Dia bisa membuat seseorang apapun yang dikehendakinya. Ketika si Saulus dahulunya mau ke Damsyik, dibuat buta oleh Yesus. Lalu Yesus bertanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Ada suatu perbedaan yang menyolok sekali. Sama-sama flashback, kalau kita flashback, kita kilas balik. Sebelum menjadi rasul seperti apa. Dari situlah kita bisa simpulkan, kedua rasul ini memiliki komitmen yang sama dalam menasihati jemaatnya. Untuk menasihatkan supaya jemaatnya tidak khawatir dalam kehidupan daripada jemaatnya itu. Ini di Filipi konteksnya. Karena apa? Ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudara, kalau seseorang ini ketemu Yesus dan mengerti Yesus itu hidup dalam kehidupan kita, karena dia berkata, dia beserta kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Yang artinya bersama-sama dengan kita. Sehingga kita tidak perlu takut. Namun, saya kasih tahu saudara, jangan kebablasan tidak takutnya tadi. Lalu himbauan pemerintah untuk physical distancing atau social distancing, saudara abaikan. Ya, kalau kita sampai tidak ibadah secara berkelompok dalam gedung gereja ini, itu semata-mata kita adalah mematuhi anjuran pemerintah. Supaya apa? Tidak terjangkit virus corona atau COVID-19 semakin lebih parah. Dan ini yang penting dalam kehidupan kita sebagai bangsa, berbangsa dan bernegara. Kita harus patuh. Kita jangan bilang, oh ada gereja kok yang masih ibadah, biarin. Namun kita harus mulai dari diri kita. Sekalipun Petrus menasihatkan demikian, sekalipun Paulus menasihatkan demikian, jangan khawatir. Buanglah kekhawatiran. Namun kita harus juga mematuhi apa yang dianjurkan, dihimbaukan oleh presiden, oleh gubernur, oleh bupati. Yang harus kita patuhi supaya apa? Kita bisa segera lepas dari masalah COVID-19 atau COVID-19 ini. Saudara, hampir setiap orang sekarang sudah menanti-nantikan kapan berakhirnya COVID-19 ini. Namun kepatuhannya tidak diimbangkan, tidak diimbangi. Dan inilah berbahayanya. Seharusnya kita sebagai umat Tuhan saat-saat ini menyadari bahwa kita seharusnya tidak perlu khawatir, namun juga harus waspada dan patuh akan perintah atau anjuran dari pemerintah. Karena pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan. Ya, kita kalau baca Alkitab juga ada dalam Roma. Pemerintah wakilnya Tuhan. Dan kita harus patuh. Sehingga rantai penularan COVID-19 ini bisa terputus. Saudara harus mematuhi apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Yuryanto sebagai juru bicara COVID-19 yang setiap hari mengumumkan pertambahan jumlah orang yang terkena COVID-19, pertambahan orang yang sembuh, dan pertambahan orang yang mati karena COVID-19. Dia katakan cuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir. Dia katakan pakai masker
jaga jarak. Ya, awalnya 1 meter, sekarang 2 meter. Karena apa? Setelah dipelajari, virus itu menularnya dari droplet atau percikan ludah. Waktu orang yang sakit tersebut kena COVID itu batuk atau bersin. Nah, percikannya itulah, ludah-ludahnya itulah yang membawa virus untuk ditularkan kepada yang lain. Kemarin sempat saya melihat karyawati saya setelah dibunyikan buka puasa, diizinkan buka puasa. Saudara, dia lupa, tidak cuci tangan, lalu langsung makan. Saya nasihatkan, buang, ayo itu makananmu. Buang, ayo. Cuci tangan. Dia tidak menyadari penularan itu. Saudara, di samping dinasihatkan oleh Rasul Petrus dan Rasul Paulus untuk kita tidak khawatir. Namun di sisi lain, jangan lupa kita harus jaga kebersihan. Sehari mandi 2 kali, kemudian cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Jangan keburu-buru disiram, biar sabun itu melekat di tangan Anda. Supaya kalau ada virus itu mati sebelum perbanyak cuci tangan. Dan menjaga seseorang supaya tidak tertular oleh COVID-19. Dan itulah berbagai rangkaian. Sekalipun nasihat firman Tuhan demikian, namun kita juga memperhatikan nasihat-nasihat yang lain. Untuk kita lebih baik daripada yang lain. Kalau minggu yang lalu saya katakan, be better, menjadi lebih baik. Artinya kita menuruti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Sehingga rangkaian penularan COVID-19 ini tidak semakin tambah banyak. Saudara, dinasihatkan oleh pemerintah bahwa Bali merupakan suatu contoh yang baik. Penularan bisa dihindari, mungkin nanti kita akan bisa belajar kepada Provinsi Bali. Ya. Demikianlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menyadarkan bagi setiap kita untuk kita tidak takut. Namun jangan sembrono, jangan menyepelekan yang disebut dengan COVID-19 ini, COVID-19 ini. Karena ini virus ini cukup berbahaya. Jadi walaupun kita dinasihatkan oleh firman Tuhan jangan takut, jangan khawatir, namun dari sisi lain kita harus lebih baik patuh akan nasihat pemerintah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Dan firman-Mu itulah yang boleh menasihatkan pada setiap kami untuk kami tidak takut. Di balik itu pun kami sebagai rakyat Indonesia sudah sepantasnya kami melakukan apa yang dihimbau, apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk kami tidak bepergian, untuk kami di rumah, untuk kami jaga jarak, untuk kami cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Supaya rantai COVID-19 ini boleh berakhir di negara kami Tuhan Yesus. Dan kami sangat merindukan untuk bisa beribadah bersama-sama. Itulah kerinduan kami bersama-sama Tuhan Yesus. Supaya COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kami boleh bersama-sama lagi ibadah di tempat ini. Tuhan, setiap kami menginginkan hal itu. Supaya setiap kami boleh bersama-sama lagi dalam kelompok kesan. Sekalipun kami akan menghadapi kehidupan yang baru. Mungkin nanti dalam kehidupan yang baru ini kami harus setiap hari memakai masker. Karena COVID-19 ini kami tidak tahu Tuhan bagaimana seharusnya. Tapi Engkau tahu Tuhan. Nanti akan terjadi kehidupan yang baru dalam kami berjemaat.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan kuatkan hati kami, teguhkan hati kami Tuhan dalam menghadapi krisis-krisis ini Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kau memberkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Damai sejahtera Allah, sukacita Allah, berkat Allah melimpah atas setiap kami. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kesudahan kasih setiamu